Palangkaraya, siapa tak kenal dengan kota cantik dan indah ini? Ibu kota Kalimantan Tengah dengan segala keunikan dan keindahannya, pusat pemerintahan hingga pusat industri ada di kota ini. Tak heran jika Palangkaraya menjadi magnet bagi kaum urban untuk mengadu nasib. Di balik dari banyaknya kisah sukses yang terlahir di kota ini, tak sedikit pula pendatang yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Pak Jasmun misalnya, pria asal Jawa ini sudah sejak tahun 2010 mengadu nasib di Palangkaraya. Harapan akan kehidupan yang lebih baik mengantarkannya ke Palangkaraya. Awalnya ia mengais rezeki dengan menjadi seorang tukang bangunan. Akan tetapi karena usianya yang semakin menua, Pak Mun berhenti dari pekerjaannya. Saat ini Pak Mun sudah berusia 72 tahun, ditemani seorang istrinya yang juga berusia 65 tahun. Mereka dikaruniai 4 orang anak, tetapi semuanya masih di Jawa. Tinggallah Pak Mun dan istrinya di rumah tua yang dipinjami oleh salah seorang temannya. Kini Pak Mun bekerja sebagai pemungut sampah, tak tanggung-tanggung memungut sampai puluhan kilo jauhnya. Dengan menggunakan motor tua, Pak Mun mencari nafkah hingga saat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Humaniora adalah sebuah tayangan yang mengisahkan sosok masyarakat di tengah-tengah kita, di Kalimantan Tengah khususnya kota Palangkaraya. Di tengah hiruk pikuk perkembangan zaman, ada beberapa saudara kita yang hidup dengan kesederhanaan. Bersama dengan saya Rian Ivanto, inilah Humaniora. Baik, sekarang dan kali ini kita sedang bersama dengan Pak Jasmun atau yang biasa Pak Mun ya, Pak. Dan dengan Ibu Sumiatun. Bu Sumiatun atau biasa kita panggil dengan Maktun. Maktun. Ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Humaniora sedang ingin mengobrol sedikit tentang Maktun dan Pak Jasmun. Beliau adalah seseorang yang mungkin gigih, yang selalu semangat dalam hidup, semangat dalam bekerja, apapun pekerjaannya, yang penting halal Pak ya, rezeki halal dimakan Pak. Sebelumnya apa kabar Pak? Bu. Jadi Pak, Bu, mungkin langsung saja nih, saya pengen tanya-tanya, Ibu sama Bapak aslinya dari mana Pak? Jawa Timur, Malang. Jawa Timur, Malang. Sudah sejak kapan di sini Pak? Tahun 2010. 2010 ya. Memang asli langsung tinggal dari Malang ke sini merantau? Ya, merantau langsung sini. Oh, ya. Memang tujuan awal seperti apa Pak? Tujuan saya awal ini dibawa keponakan saya ke sini bikin walet, gedung walet itu. Oh, Akhirnya waletnya sudah tidak bikin, keponakan saya pulang ke Jawa, jadi tinggal sendiri sini sama istri saya. Jadi akhirnya saya di sini tidak kerja sampai 2 bulan, tidak kerja apa-apa karena ada yang ngajak yang kerja bangunan. Jadi akhirnya saya disuruh tetangga-tetangga sini suruh cari sampah. Akhirnya saya jalani. Terus cari sampah itu dibeli motor itu harganya hanya 500. Saya untuk 500.000. Itu waktu yang penting bisa dipakai ya Pak motornya ya. Dipakai. Akhirnya cari rosok itu bisa makan lah. Asal makan bisa akhirnya itu sampai sekarang. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kita semua tahu bahwa Bapak ini sekarang sudah berumur 72.
72 atau sudah bisa kita anggap sebagai lansia ya Pak ya. Dengan Ibu juga mungkin sudah cukup tua, berapa Ya, umurnya Bu? 65. 65 nggih. Nah, Bapak dengan Ibu ini pekerjaan hariannya adalah memungut barang bekas lah untuk dijual kembali kepada pengepul. Nah, tetapi hal yang menariknya adalah di mana Bapak ini mencari barang bekasnya itu tidak nanggung-nanggung pemirsa. Bapak ini bisa sampai jembatan Kahayan tuh lebih Pahandut seberang, atau bahkan sampai ke Kereng Bengkira ya Pak? Sampai Tumbang Nusa. Tumbang Nusa Iya, jembatan itu sampai itu dulu itu kan sudah jauh sampai Tumbang Nusa sana. Sama Pak Min itu. Nah, untuk Bapak sendiri berapa anak Bapak sekarang sudah? Anak saya itu sebenarnya 4, di Jawa 3, di sini 1. Hanya itu. Sekarang yang anak yang 1 di sini itu kerja bangunan. Kerja bangunan Iya. Berarti dulu memang sempat satu tempat kerjaan sama Bapak ya. Bapak kan dulu katanya memang pekerja bangunan. Terus karena sudah lansia dan karena memang sudah tidak kuat lagi di bidang bangunan, dia langsung pindah ke sebagai pencari barang bekas nih Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih penghasilan Bapak? Kalau dikatakan penghasilan tidak tentu Mas. 1 minggu kalau dapat untung ya 380, kalau tidak ada sampai 250 lah. Kalau tidak dapat 1 minggu lah. 1 minggu itu Pak? Cukup untuk Bapak dan Ibu? Cukup aja, cukupan lah. Namanya orang tidak ada ya cukupan ya. Kemarin itu 6 hari dapat 380. Kalau 5 hari paling 320. Tapi cukupan lah. Namanya orang 2 aja makan seperempat 2 orang cukup ya Mas. Tidak bohong ya. Seperempat kilo ya cukup. Bapak satu harinya tuh bisa dapat seberapa banyak barang-barang seperti ya itu 2 kali. Mamanya cari ya sama aja. Jadi Ibu sama ikut Bapak, saya tinggal di Giobos itu. Saya cari keliling jauh-jauh, saya sampai MT Milono, sampai Kereng itu saya keliling. Kalau sudah penuh saya jemput, saya ambil. Itu tapi ya alhamdulillah Mas, di kampung-kampung sering kasih uang orang, terang-terangan saya tidak bohong. Kasih orang ya 50 ya 20 sering kasih orang ya. Mamaknya sering kasih. Ya 20 ya 50 sering kasih. Sering lah. Iya kasih ya. Jalan langsung di alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang perhatian dengan saudara kita lah yang membutuhkan ya, gitu beras, ya Pak. Kasih baju sering saya, kasih beras, baju. Kalau untuk seperti pemerintah mungkin adakah yang melirik Bapak, yang menjenguk Bapak? Yang melirik aja mah enggak pernah ngirukan, di sini artinya jalan enggak ngirukan warganya kok. Biarpun dapat semua, dapat bantuan. Saya kakak sini Mas, KTP sini, tapi enggak pernah dapat bantuan apa. Senang sedihnya Bapak sama Ibu selama mengerjakan menjadi sebagai pemulung ini seperti apa Pak? Ya begitu, kalau musim hujan susah Mas. Kalau kehujanan, kalau saya itu tahan hujan, tapi waktu hujan, kalau habis hujan pasti sakit saya. Habis hujan ini pasti sakit. Sekarang kehujanan besok udah sakit. Itu Pak, usia udah tahan. Kalau waktu kehujanan sendiri, apa? Pak, Ibu ikut di jalan? Iya ikut. Jadi ini cari di Giobos atau di mana aja. Nanti pulangnya saya jemput, saya ambil. Pulang bareng-bareng 2 orang. Jadi montor satu itu belakang itu rosokan penuh sama 2 orang. Saban hari itu. Tapi setiap hari. Tapi alhamdulillah di jalan-jalan ya saya enggak minta Mas. Alhamdulillah ya kasih uang 20, ada yang 50. Sering kasih ya. Masih ada orang-orang baik seperti apa? Kasih beras, kasih pakaian. Pakaian enggak pernah beli di sebut tahun, kasih orang-orang toh. Ini tempat tinggal punya orang Mas. Punya orang? Iya, Cina Surabaya, Cina Jakarta. Jadi ini Bapak disuruh untuk menempati aja dan menjaga tanahnya dan rumahnya gitu ya Pak ya? Iya. Ulun pengen nih Pak, kayak harapan Ulun nih semua orang tuh merasa kesaudaraannya gitu kan, karena memang di dalam kehidupan tuh ada yang namanya susah, ada yang namanya senang, dan tidak dipungkiri bahwa pekerjaan apapun asalkan itu halal, kita semua nyaman gitu, tidak memandang bahwa pekerjaan itu rendah atau tidaknya gitu ya Pak ya.
Tapi namanya kerjaan ini dikatakan ya rendah, Mas. Tapi malu kan enggak mau malu enggak makan, Mas. Iya, benar. Itu enggak mau malu enggak makan. Jadi kalau usia saya udah lanjut, mau kerja berat enggak mampu. Mau kerja bangunan enggak mampu kan bagaimana? Anak Bapak yang di Jawa gimana, Pak? Di Jawa entah enggak tahu, enggak pernah saya, enggak pernah. Saya 10 tahun belum pernah pulang, Mas. 10 tahun di sini belum pernah pulang. Jadi waktu dulu ke sini memang merantau dengan anak satu. Iya, enggak 2 orang aja. 2 Saya orang. sendirian Oh, aja. Memang melahirkan di sini, Ibu? Enggak, anak sudah punya Oh, istri. anaknya datang ke sini Iya, nyusul lah gimana. menyusul, Iya. Gi. Jadi saya sendiri di sini, Mas. Sendiri. Sendirian. Dapat 1 bulan istri saya, kan saya kerja walet, dapat gajian, saya transfer uang, suruh ke sini. Saya waktu itu masih di Geobus 16. Geobus 16. Gak langsung sini saya. Di sana bangun walet Geobus 16, selesai pindah sini. Itu saya. Dari jam berapa sampai jam berapa kalau boleh tahu, Pak? Kerja bangunan. Enggak, sebagai pemulung Mulu. ini Saya berangkat jam 8, pulang jam 12. Nanti 12. jam 2 berangkat lagi, jam 5 pulang. jam 5. Iya, jam 5 jam 5 pulang. sore. Jadi Iya. Ibu tuh selama itu ditinggal di GO Bos. Iya, ibu enggak, saya langsung saya ambil jam 12 itu saya bawa pulang 12 langsung. sendiri. Nanti akhirnya saya berangkat sendiri. Kalau jam 2 itu saya berangkat sendiri. Mamanya cari di sini. Oh, gitu. Saya cari sendiri jauh Bapak lagi. kenapa sih harus mencari di tempat yang sampai ke jauh-jauh gitu, Jadi Pak? dekat kan nggak ada, Mas. Yang sepengetahuan Ulun ya, kayak tempat-tempat bak sampah tuh selalu ada orang gitu, Pak. Iya, emang Atau kan- memang itu sudah kayak dikuasai Iya, gitu? dikuasai ya. Oh, berarti nggak boleh iya. orang lain di situ? Iya, kalau sudah orang Dayak itu tempat membuang sampah 2 orang, 3 orang sampai itu nggak boleh orang lain gitu. Jadi saya keliling cari yang nggak ada. Jadi Keliling. Bapak di pinggir-pinggir rumah Iya. orang, di jalan-jalan. Ya jalan-jalan itu di parit-parit pengering-pengeringan ini kan ada botol-botol saya beli. Pernah nggak Pak kayak mungkin mogok di jalan, motor? Sering, Mas, sering. Motor ini motor tua. Sering Motor tua, gitu. sampai saya dorong sampai dari sana, Mas. Bundaran. Bundaran besar. Bundaran Geobus itu besar itu ya. Bundaran kecil tuh yang di Geobos ya. Geobos Geobus, ya. ujungnya Iya ada. itu. Jalan sampai rumah. Pulang jam malam baru pulang. Jadi itu mogok di jalan, Iya. itu nggak ada yang nolongin sama sekali, Pak. Namanya nolong bagaimana, Bang? Itu kan di mogok kota ini. motornya ya. Jadi businya diperbagi pegawai PLN enggak bisa dan mesinnya rusak. Dan akhirnya turun Sering, ke Mas, sini. saya kehabisan minyak sering, tapi kasih anak kuliah sering saya. Kehabisan minyak kan enggak punya uang. Saya dorong tanyai, kenapa Pak Din? Enggak tahu ini, Mbak. Tahu, padahal saya ngerti kalau minyaknya habis. Akhirnya orang tanya sendiri, mungkin itu minyaknya habis. Saya enggak jawab. Kasih uang 20 untuk beli minyak. Itu sering. Pak Bu, terima kasih Ya, atas obrolannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, teruslah kita tetap bersyukur kepada Yang Kuasa, bahwasanya pekerjaan apapun itu, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersyukur, karena apapun yang kita kerjakan, asalkan itu halal, itu akan menjadi berkah untuk kehidupan kita.